Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih sehat, terus tetap bahagia dan tetap semangat melewati pembelajaran selama daring. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan pengajaran di materi selanjutnya di bab 2 mengenai besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah sebuah besaran. Nah, ingat besaran itu adalah hal yang bisa diukur ya. Sebuah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, identiknya, vektor itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang memerlukan besaran pokok untuk mengetahuinya. Nah, kita akan mempelajari tentang besaran baru, yaitu besaran vektor. Berarti kita sudah mempelajari 3 hal, pokok, turunan, dan juga vektor. Nah, vektor identik memiliki nilai dan juga memiliki arah. Itu disebut sebagai vektor. Besaran vektor juga memiliki lawan, sama halnya seperti besaran pokok dan juga besaran turunan. Lawan dari besaran vektor adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Nah, seperti itu. Ingat ya, vektor lawannya adalah skalar. Ya. Kita akan contoh misalkan. Misalkan ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam ke arah selatan. Nah, artinya kalian tahu dong arah selatan itu kemana? Arah selatan itu ke bawah. Kalau utara itu ke atas. Ya kan ya? Kalau di arah mata angin kalau kita gambarin. Terus misalkan timur itu di sebelah kanan. Barat itu di sebelah kiri. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita akan gambarkan tadi. Melaju dengan kecepatan 60 km per jam ke arah selatan. Langkah pertama adalah kita gambarkan terlebih dahulu anak panahnya. Nah, vektor identik juga dengan anak panah. Karena anak panah itu kan menentukan arah kan. Nah, kita tarik anak panahnya ke arah bawah. Seperti ini, ke arah bawah. Lalu di bawahnya kita kasih keterangan 60 km per jam. Maksudnya adalah si kecepatan ini 60 km per jam arahnya adalah ke arah selatan. Kayak gitu cara bacanya. Nah, vektor itu identik dengan anak panah. Kesimpulannya apa, Pak? Di vektor kita langsung singkat-singkat aja. Vektor itu adalah angka jadi vektor itu adalah angka yang punya arah atau nilai yang punya arah. Arahnya itu bisa mengikuti arah mata angin, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, seperti itu. Atau juga bisa mengikuti arah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, biasanya vektor itu digambarkan menggunakan anak panah yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang ada hal penting di sini yang Bapak tandai dengan tulisan warna kuning di sini, warna oranye, sorry. Jika ada dua vektor yang memiliki arah yang sama, maka dijumlahkan. Jika arahnya berlawanan, maka kita menggunakan selisihnya. Nanti kita akan bahas di contoh si resultan dari gaya. Oke, kita lanjut lagi. Besaran vektor itu contohnya, contoh besaran vektor nih, contohnya gaya. Nah, gaya kan ada di besaran turunan kan? Nah, tapi gaya ini juga termasuk dalam besaran vektor. Kenapa? Karena gaya ini punya arah gitu. Kalau misalkan kita mendorong sebuah meja ke arah mana, wah itu gaya yang kita gunakan ya kan. Dan makanya gaya itu termasuk dalam besaran vektor. Perpindahan juga sama. Perpindahan adalah besaran vektor. Dia bergerak ke arah manapun, nanti dilihat posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana. Dia berpindah atau enggak, atau malah diam di tempat. Oke. Lalu kecepatan yang tadi sudah kita bahas. Sebuah mobil, kereta, berjalan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan kecepatan, pasti dia ada arahnya dong, ada tujuannya kemana. Nah, tujuan itu adalah disebut dengan arahnya. Lalu percepatan juga sama, seperti kecepatan. Ada tujuannya, atau ada arahnya. Makanya, gaya perpindahan kecepatan-percepatan merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Oke, kita akan membahas yang tulisan warna oranye ini ya. Jika ada dua vektor yang memiliki arah yang sama, maka dijumlahkan. Jika arahnya berlawanan, maka kita menggunakan selisih. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang mungkin kalian pernah lihat di kelas SMP, 9 SMP. Contoh ini. Itulah resultan dari gaya berikut. Nah, Bapak ngasih sebuah balok. Nah, balok ini Bapak sengaja nggak menuliskan masanya berapa. Nah, si balok ini didorong oleh gaya sebesar 10 Newton ke arah kanan, ditarik oleh gaya 15 Newton ke arah kanan, lalu ditarik lagi dengan gaya sebesar 20 Newton ke arah kiri. Berapakah resultan gayanya?
Mungkin kalau misalkan teman-teman masih ngeh nih, ini adalah pelajaran yang gampang banget. Oke, kita akan membahas tentang pembukaan dulu tentang vektor. Sebelum kita membahas vektor secara SMA-nya, kita bahas dulu vektor secara SMP-nya terlebih dahulu. Nah, tadi, sekarang gini, kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, yang balok-balok seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalau si vektornya tersebut ke arah kanan, maka dia bernilai positif. Jika ke arah kiri, maka dia bernilai negatif. Sekarang kita lihat. Nah, di sini Bapak udah sengaja nulis. Kita bikin ulang ya di sini. Nah, sekarang kita lihat. Vektor yang 10 Newton, arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Maka kita akan nulisnya 10. Positif, karena arahnya ke kanan. Lalu kita lihat lagi di sini vektor yang kedua, 15 Newton, arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Maka kalau kanan nilainya positif, 15. Lalu selanjutnya, vektor yang ketiga, dia arahnya ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu tadi apa? Ke kiri itu nilainya negatif. Nah, kita masukin 20. Jadi di sini tidak semena-mena kita bisa tambahkan, kurangkan, tapi nggak gitu. Aturannya adalah kalau ke arah kanan positif, kalau ke arah kiri negatif. Sekarang kita jumlahkan, 10 ditambah 15, hasilnya adalah 25. Nah, 25 ini dikurangi oleh 20. 25 dikurang 20, yaitu hasilnya adalah 5 Newton. Ingat, Newton ini adalah satuan dari gaya. Kalau di sini Newton berarti hasilnya juga Newton. Ingat ya, fisika itu harus menggunakan satuan. Tanpa satuan, maka Bapak bisa menyalahkan jawaban kalian. Oke, di sini hasilnya adalah 5 Newton. Positif atau negatif hasilnya? Positif. Nah, tanda positif di sini memiliki sebuah arti, sebuah arah akhir dari si balok ini bergeraknya kemana. Maka kesimpulannya adalah bahwa resultan gayanya sebesar 5 Newton. Dan bergerak ke arah mana? Ke arah kanan, karena positif. Kalau hasilnya nanti tiba-tiba negatif, suatu saat nanti kalian ketemu soal, berarti dia arahnya ke arah kiri. Gampang ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mengenai jarak dan juga perpindahan. Jarak versus perpindahan. Waduh, apa nih Pak jarak versus perpindahan? Kita lihat. Pengertian dari jarak terlebih dahulu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda tanpa melihat posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi panjang lintasan ini ya bergantung benda itu melintasi apa. Contoh misalkan gini. Kalian pernah ke lintasan lari yang bundaran itu di stadion? Nah, lintasan lari itu kan biasanya kan berbentuk oval kan? Nah, lintasan lari yang berbentuk oval ini kan memiliki jarak kan? Memiliki jarak tempuh. Misalkan satu kali putaran itu jaraknya 500 meter. Kalau misalkan seorang pelari itu melintasi itu sebanyak 2 kali, berarti berapa jarak yang dia tempuh? 1000. Ya kan ya? Kalau misalkan satu kali putaran itu 500 meter, misalkan. Dia, seorang pelari itu sudah mengelilingi lintasan itu sebanyak 2 kali. Berarti sudah berapa jarak yang dia tempuh? 1000. Ya kan? 1000 meter misalkan. Tapi itu adalah pengertian dari jarak. Beda hal dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu dia nggak mau sepanjang lintasan apapun yang ditempuh, yang dilihat hanyalah posisi awal dan juga posisi akhirnya saja. Seperti itu. Contohnya gimana Pak? Sekarang kita bayangin lagi. Si pelari yang sedang berlari melewati lintasan oval tadi. Tadi ingat, satu kali putaran itu 500 meter. Dia mulai dari start. Kan start sama finish biasanya kan barengan ya. Biasanya kan ada di situ-situ juga kan. Dia mulai dari start, muter nih, satu kali putaran, 500 meter kan, jaraknya sudah ditempuh. Muter lagi, 2 kali putaran, jadi 1000 meter jaraknya. Tapi apakah si pelari itu berpindah? Kalau dari start terus ke finish lagi, dan finishnya ada di sama-sama di start? Enggak, dia nggak berpindah. Karena tadi, dia posisi awalnya di start, karena finishnya di dekat start, maka ya udah, dia nggak berpindah sama sekali. Contoh lagi gini, misalkan yang paling gampang kalau misalkan kalian nggak ngeh. Contoh gini. Kalian dari rumah pergi ke Alfa, menempuh jarak nggak? Menempuh jarak dong. Ya kan? Ketika dari Alfa kalian pulang lagi ke rumah, maka jaraknya 2 kali lipat. Karena lintasannya sama. Tapi apakah kalian berpindah yang tadinya awalnya posisi kalian di rumah, terus kembali lagi ke rumah? Enggak. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Contohnya gini. Oke, kita lihat contoh. Herman berjalan sejauh 20 meter ke arah utara ke atas. 30 meter ke arah barat itu ke kiri. 20 meter ke arah utara lagi.
maka berapakah besar jarak dan juga perpindahannya? Oke, kita akan lihat di sini. Tadi, kita gambarkan dulu nih kalau misalkan kalian dapat soal seperti ini. Ini udah gambar hasil Bapak semalam. Oke, 20 meter ke arah utara, berarti kita tarik garis anak panahnya ke arah utara ke atas, gitu kan ya. Lalu 30 meter ke arah barat, kita tarik garis ke kiri sejauh 30 meter. Nah, ini harus sesuai ya anak panahnya ya, panjangnya ya. Nah, terus 20 meter lagi ke arah utara lagi, kita tarik lagi ke atas. Berapakah jarak yang ditempuh dan berapakah perpindahannya? Nah, jarak ini gampang banget. Kalian tinggal bisa menjumlahkan langsung 20 tambah 30 tambah 20. Karena lintasan yang dia tempuh. Seperti ini. Oke, kalau misalkan kita menghitung jarak di sini, maka jarak adalah 20 ditambah 30 tambah 20. Sama dengan berapa? Sama dengan 70 meter yang sudah ditempuh oleh Herman. Ya kan? Nah, sedangkan perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa di sini? Nah, untuk mencari perpindahan, nah nanti ujung-ujungnya kita menggunakan yang namanya teorema Pitagoras di sini. Bagaimana cara mencarinya? Pertama, tadi dengan cara yang sama. Yang arahnya searah, yang arahnya sama, maka ditambahkan. Yang arahnya berlawanan, maka dikurangi. Tuh. Sekarang kita lihat. Di sini ada yang ke arah utara 2 kali, ya kan ya? Yang ke arah atasnya ada 2. Ini 20 meter besarnya, dan ini juga 20 meter. Berarti kita anggap misalkan arah utara, misalkan ya. Arah utara itu arah atas, atau kita sebut dengan sumbu Y. Gitu ya. Kalau ke arah atas atau utara kita sebut sebagai sumbu Y. Ya kan? Arah bawah juga kita sebut sebagai sumbu Y. Gitu. Nah, Y ini tadi kita lihat, kita tambahkan terlebih dahulu yang ini nih. 20 meter ditambah dengan 20 meter. Di sini ada nggak arah ke bawahnya? Kan kalau atas itu kan lawannya bawah dong. Nggak mungkin dong kalau misalkan geraknya ke atas lawannya ke kiri atau ke kanan. Nggak mungkin dong. Kan kalau atas itu lawannya bawah. Kita lihat, ada nggak lawan dari atas ini yang arahnya ke bawah? Nggak ada dong. Berarti kita kurangi aja sama 0. Sama 0 meter. Maksudnya 0 meter ini lawannya tidak ada. Kan? 20 ditambah 20 dikurangi 0 meter. Berarti sama dengan 40 meter. 1. Nah, sekarang kita lihat yang X-nya. Yang X-nya. Ya kan? 40 meter kenapa? Karena dia positif. Positif ya, ke arah atas itu positif ya. Kalau ke arah atas positif, ke arah kanan itu positif. Kalau ke arah bawah negatif, kalau ke arah kiri negatif. Sekarang kita lihat nih yang 30 meter. Nah, 30 meter geraknya kemana? Geraknya ke kiri atau ke arah barat. Berarti kita tulis min 30 meter. Gitu. Ada nggak lawan dari ke arah kiri atau ke arah barat? Yaitu timurnya, ke arah kanan. Nggak ada dong, berarti karena timur itu ke kanan, berarti kita tambah di sini. Gitu ya. Beda loh, Pak. Kenapa di sini nolnya negatif? Kenapa di sini nolnya positif, Pak? Nah, tadi tanda nol ini cuma kita sebagai acuan aja. Kalau ini adalah lawannya. Karena di atas tadi 20 meternya ke arah atasnya ada 2, tapi tidak ada ke arah bawahnya. Berarti kita kasih min 0. Ingat, min 0 ini berarti arahnya ke bawah. Bacanya ya. Karena kan Y itu kan atas sama bawah menandakan. Nah, 30 meter ini, Pak, kenapa 30 meter ini tandanya negatif, Pak? Tadi karena 30 meter ini arahnya ke arah kiri. Gitu loh. Lawannya berarti ke arah kanan atau positif. Kan arah kanannya nggak ada, berarti kita kasih 0 meter. Min 30 ditambah 0 sama dengan min 30 meter. Lalu ketika seperti ini bagaimana, Pak? Selanjutnya kita menggunakan yang namanya teorema Pitagoras. Bapak masukin dulu rumusnya. Bagaimana teorema Pitagoras? Oke, Bapak masukin dulu di sini rumusnya. Nah, ini ada karena perpindahan itu lambangnya adalah R. Nah, di sini disebut dengan teorema Pitagoras. Kita menggunakan ini, akar X dikuadratkan ditambah nilai Y dikuadratkan. Kayak gitu ya. Nah, berarti kita itu lagi, masukin lagi. Nilai X kuadratnya berapa gitu kan kita masukin. X-nya tadi berapa? Minus 30. Kita kasih tanda ini, minus 30. Dikuadratkan. Ditambah dengan nilai Y-nya berapa tadi? 40. Nilai Y-nya adalah
40. 40 dikuadratkan. Maka akan membentuk hasil sebesar berapa? Nah, minus 30 dikuadratkan. Ingat, kalau tanda negatif, pangkatnya bilangan genap, maka negatifnya berubah jadi positif. Ingat baik-baik no teorinya. Kalau negatif, pangkatnya adalah genap, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau misalkan di sini negatif, pangkatnya ganjil, maka akan tetap negatif. Oke. Nah, min 30 dikuadratin, berarti kan 30 dikali min 30 dikali min 30. Nah, Bapak jabarkan lagi deh biar kalian lebih memahami. Berarti kan di sini adalah minus 30 dikali dengan minus 30. Gitu dong. Ya kan ya? Dengan minus 30. Ini kalau misalkan kalian ini masih belum paham ininya ya, dasar ini ya, tentang Pythagoras ya. Tapi kalau teman-teman udah paham, langsung aja ya. Nah, ini 40 kuadrat itu sama artinya dengan 40 dikali dengan 40. Pak, kenapa sih Pak Bapak bikin kayak gini? Khawatir Bapak takutnya gini, ada 30 pangkat 2, nanti malah 30 dikali 2. Kan ini kan suka pengen ketawa sendiri gitu loh. Nah, ketika sudah seperti ini, nah, min 30 dikuadratkan, berarti sama dengan min 30 dikali min 30. 40 dikuadratkan, berarti 40 dikali 40. Gitu kan ya? Nah, di sini kita sekarang gunakan lagi. Oke, di sini Bapak perkecil dulu ininya, biar lebih muat. Tadi, min 30 dikali min 30, oke? Min dikali min, hasilnya adalah positif tadi. Benar kata Bapak ya, kalau negatif, di pangkatnya genap akan menghasilkan positif. 30 dikali 30, 900. Pak, minnya kemana? Minnya hilang karena min dikali dengan min. Min ketemu min, hasilnya adalah positif. Ditambah 40 dikali 40 sama dengan 4 kali 4, 16. Nolnya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Maka 40 dikali 40 hasilnya adalah 1600. Terus kita masih operasikan lagi di sini. Nah, 900 ditambah 1600 hasilnya adalah 2500. Nah, akar dari 2500 berapa? Akar dari 2500 adalah 50. Satunya adalah meter. Oke, Bapak perkecil lagi biar enak dilihatnya. 50 meter. Nah, hasilnya adalah perpindahannya sebesar 50 meter menggunakan Pythagoras. Oke. Nah, kesimpulannya bagaimana? Maka besar perpindahan Herman adalah 50 meter. Oke. Arahnya kita lihat 50 meter hasilnya positif atau negatif? Hasilnya positif. Maka 50 meter ini berarti menandakan bahwa dia ke arah kanan. Ke arah kanan atau kanan itu timur ya. Timur. Selesai sampai sini.